Selamat malam. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang objek wisata Nagari Kapolo Banda Taram. Di sini saya bernama Yohanes Persoalan Tambah selaku ketua dari kelompok 6 beserta teman saya Edi Prayoga, Vanessa Yumi, Kairunisa, dan Nurul Anjana. Next. Di sini kami akan menjelaskan informasi umum tentang Kapalo Banda Taram yang akan dijelaskan oleh rekan saya Vanessa Ayumi. Silakan Vanessa. Informasi umum Kapalo Banda Taram. Nah, informasi yang akan saya sampaikan itu, Kapalo Banda Taram ini terletak di Provinsi Sumatera Barat, yang terletak di Kabupaten Payakumbuh di Desa Taram. Luas wilayahnya 60,59 km persegi, jumlah penduduknya kurang lebih 8.219 jiwa, berjarak kurang lebih 10 km dari Lembah Harau, yang salah satunya juga objek wisata di Desa Payakumbuh, berjarak kurang lebih 8 km dari jalan utama provinsi atau pusat kota. Sejarah Kapalo Banda Taram. Sejarah Kapalo Banda Taram ini tadinya itu terbentuk karena akan dibentuknya sebuah bendungan atau irigasi untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar Desa Taram. Yang berfungsi untuk mengaliri kawasan perkebunan, ladang, serta sawah para penduduk sekitar. Yang namanya itu Kapalo Banda Taram, kenapa? Karena dia itu emang pulau atau pusat air di Taram tersebut, yang sekarang menjadi salah satu objek wisata yang sangat membantu kehidupan warga sekitar, yang sering didatangi oleh para traveler, terus yang dikelilingi juga destinasi wisata yang banyak seperti tempat trekking, tempat camping, dan banyak sekali objek-objek foto di situ. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Nurul Anjana. Di sini saya akan menjelaskan tentang view Kapalo Banda Taram. Inilah dia view dari Kapalo Banda Taram. Ini adalah bendungan atau irigasi atau yang biasanya untuk dialirkan ke kebun sawah warga. Dengan air yang sangat jernih dan berlimpah, yang turun langsung dari hutan dan bukit-bukit yang mengelilingi Kapalo Banda Taram. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Edi Prayoga. Oke, untuk atraksi di Kapalo Banda Taram sendiri itu ada yang pertama ada jungle trekking. Di sini kita bisa menyusuri hutan sampai nanti puncaknya itu kita bisa menemukan air terjun. Dan kemudian itu ada camping atau outbound. Ini dilakukan di tanah lapang ya. Yang kemudian ada Silet Tau Taram. Nah, Silet Tau Taram ini adalah seni bela diri anak kecil yang mana dia dilakukan biasanya setelah belajar mengaji, dan silat ini memiliki filosofi. Biasanya orang-orang di sana menamai filosofinya di lahir mencari kawan, di batin bertauhid kepada Allah, yang artinya dilahirkan untuk mencari kawan dan di batin beriman kepada Allah. Dan kemudian itu ada tubing ya, tubing rafting, itu menyusuri aliran sungai. Oke, next. Oke, untuk sarana dan prasarana pariwisata. Nah, untuk prasarana pariwisata itu yaitu prasarana pariwisata adalah segala sesuatu sumber daya dan sumber daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya. Nah, yang pertama itu ada prasarana perekonomian. Nah, untuk prasarana perekonomian ada yang pertama ada pengangkutan, yang kedua ada komunikasi, yang dapat membawa para wisatawan. Contoh pengangkutan itu ada bus, minibus, terus ada van, dan ada delman juga ada. Dan kemudian untuk prasarana sosial adalah semua faktor yang
menunjang kemajuan dan menjamin kelangsungan prasarana perekonomian. Yang pertama itu ada sistem pendidikan, kemudian ada pelayanan kesehatan, ada faktor keamanan, dan kemudian untuk prasarana kepariwisataan, itu yang pertama ada seperti penerima tamu ya, guide, atau kemudian ada tempat penampungan untuk tamu menginap seperti hotel atau homestay. Yang kemudian itu ada fasilitas. Dan untuk sarana pariwisata itu ada sarana pokok, di mana sarana pokok adalah sarana kepariwisataan, di mana ada sebuah organisasi yang berkepentingan untuk menaungi keberlangsungan terjadinya pariwisata di daerah tersebut, seperti adanya travel agent dan tour operator. Nah, untuk diketahui di daerah Sumatera Barat sendiri ada banyak sekali travel agent dan tour operator di mana bergabung dalam asosiasi agent di Indonesia. Dan untuk sarana penunjang itu adalah sarana pelengkap yang hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal. Yang seperti ada kasino, tapi untuk di daerah sini tidak. Di Kapolo Banda Taram ini tidak ada untuk seperti itu ya. Oke, next, untuk fasilitas. Baik, untuk fasilitas wisata, yang pertama ada area parkir, dan yang kedua ada balai pertemuan, yang ketiga ada kafetaria, yang keempat ada jungle trekking, di mana salah satu fasilitas wisata, di mana kita menjelajahi hutan yang ada di daerah tersebut. Dan sudah juga disediakan kamar mandi, wifi area, kios souvenir, atau kios yang menjual barang khas daerah tersebut. Juga ada kuliner, musola, outbound. Banyak juga organisasi atau kelompok yang melakukan kegiatan outbound di sini, yang dilakukan di tanah lapang. Dan banyak juga spot-spot foto yang menarik. Next, untuk armada transportasi, di Kapalo Banda Taram sudah bisa dilalui oleh mobil, bus, yang jalannya sudah mendukung. Baik, sekian informasi dari kami kelompok 6 tentang objek wisata di Kapalo Banda Taram. Terima kasih. This is the end in fire, and we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father.